Teriak keras Mahfud MD bungkam kelompok kriminalisasi ulama. Gak bisa baca salam. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada? Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Ada orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, nggak ada. Yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara nggak ada. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti Islam? No. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Nggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini, boleh? Oleh sebab itu saudara, mari kita berislam dengan baik dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Entah Universitas Islam IAIN dijadikan WIN, udah lakukan 27 WIN sekarang di Indonesia. Hebat. Minta undang-undang pesantren, kasih. Minta jadi menteri, kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu enggak jumlah penghuni penjara hari ini 31 Agustus 2022 263.000 penghuni penjara. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Indonesia yang punya berbagai manusia dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Itu juga manusia, itu manusia. Harus dihargai. Harus dilindungi hak asasinya, itu sebagai hukum yang universal. Melindungi hak asasi manusia. Sehingga kalau kita ya mau menjadi mujahid digital dan konsolidasi Infokom, coba mulai dari sini. Diarahkan kita semua ini. Tidak harus orang menjadi mujahid itu tidak harus alim, pintar ilmu agama ini, bisa baca Quran. Enggak, yang kebaikan itu diarahkan nanti dari Majelis Ulama. Topik kita hari ini nih. Bicarakan, enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi tidak percaya. Orang ini tidak ngerti pada apa yang dibaca. Indonesia yang punya manusia-manusia yang beragam. Juga di Indonesia yang punya berbagai manusia dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda itu. Kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Nah, kalau kemudian masuk ke Indonesia, lebih khusus lagi Indonesia yang punya manusia-manusia yang beragam juga.
Juga manusia harus dihargai, harus dilindungi hak asasinya itu. Sebagai hukum yang universal, melindungi hak asasi manusia. Sehingga kalau kita mau menjadi mujahid digital, sudah, yang penting substansinya. Hingga saya katakan, ada orang ngeritik saya, Pak Mahfud tuh kok bilang, sebagai orang Islam kok bilang tidak harus bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab, saya bilang. Tapi bagi saya tidak harus. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Kenapa maksa-maksakan bahasa Arab? Gitu. Yang penting substansinya itu digitalkan. Ini loh ajaran Islam yang bagus. Nah, pedomannya kalau di Indonesia itu adalah toleransi, kebersatuan dalam keberbedaan. Nggak usah lagi berpikir negara ini wah tidak sesuai dengan syariah. Siapa bilang? dan konsolidasi Infokum hidup. Mulai dari sini diarahkan kita semua. Ini tidak harus melulu orang menjadi mujahid. Sehingga saya kan pernah berdebat tuh, udahlah kalau enggak ngerti, yang penting hatinya aja Islami, kemudian lafalnya kalau enggak bisa bahasa Arab ya enggak apa-apa. Kata para kiai itu orang baca wolo kuwato itu, wolo kuwato, kalau hatinya berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa selain Allah, itu berpahala kok. Lalu disalah-salahkan kan, orang enggak ngerti, jangan tuh nggak ngerti apa-apa, jangan didengar wolo kuwato. Di Islam itu, negara Islam itu apa sih? Khilafah ya, kalau pakai Abu Bakar. Kalau pakai Umar, imaroh namanya. Sekarang namanya Uni Emirat Arab Keamiran. Kalau keimaman ya Iran, imamah dulu ambil dari Ali. Turki Utsmani ngambil dari Abu Bakar, khalifah, khilafah. Ada juga as-sultani ya sultan. Itu kan semua dari istilah-istilah agama yang semuanya ada istilah itu di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kholaif, kata khilafah itu di Al-Quran tidak ada. Tapi ada kata laqad ja'alnakum kholaif, bila saya menciptakan kamu khalifah, pemimpin di bumi. Nah, oleh sebab itu kalau kita bernegara, saudara, keberbedaan itu adalah keniscayaan. Itu tidak harus alim, pintar, ilmu agama. Ini bisa baca kok. Ndak yang kebaikan-kebaikan itu diarahkan nanti. Ujar Mahfud MD. Saya dulu belajar hukum tata negara Islam yang pertama itu kepada pimpinannya Pak Syafiq Mugni, kepada Pak Azhar Basir dengan buku kecil. Katanya, Pak, ini negara Islam enggak? Indonesia kita boleh enggak negara? Boleh. Lalu dia mencetak buku namanya Imamah. Imamah itu kata lain dari khilafah, kata lain dari imaroh. Jadi pemerintahan Islam itu namanya bukan hanya khilafah. Yang Abu Bakar tuh sebut khilafah karena dia khalifah, tapi Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, maka negaranya imaroh. Sayyidina Ali, saya imam, disebut imamah. Wah, ini berdebat harus khalifah dan tidak ngerti artinya khalifah, tidak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat apa? Wa man tabi'ahum, dan puak-puak yang ikut mereka yang agamanya beda, sukunya beda, falahiqa bihim, menyatakan bersatu. Sama kan dengan proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, bersatu dalam kemerdekaan. Wajah hadamahum, dan berjuang bersama menjadi jahid, mujahid. Wajah hadamahum. Wahum ummatun wahidatun bainan nas. Mereka ini yang di Mekah, ini yang di Madinah, yang dibangun oleh Muhammad ini, ada orang Yahudi, Quraisy, Yasrib, Nasrani, yang Muslim, ada Ansor, ada suku ini. Kemudian ditulis dalam sebuah konstitusi, namanya Konstitusi Madinah, terdiri dari 47 pasal.
Keberbedaan itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita kok hidup di satu negara kok Islam semua, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup di satu negara kok Arab semua orangnya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup di satu negara pikirannya, keyakinan sama semua, tidak mungkin. Itu adalah fitrah. Oleh sebab itu kita harus siap hidup dalam perbedaan itu. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan negara, apa proklamasinya? Proklamasinya, hada kitab min Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal wa baina wa min Quraisyin wa Yasrib wa tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ini sama dengan proklamasi kemerdekaan tuh isinya. Apa artinya itu? Ini proklamasi, ini kitab dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, antara orang mukmin dan orang muslim, dan antara orang Quraisy dan orang Yasrib. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.